Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan Ihsan Fauzi di sini teman-teman semuanya. Sebelum saya ingin bermain game utama, yaitu bermain game door, aku bakal menjelaskan dulu kenapa saya nggak rekaman jam setengah 10 pas, kenapa saya tidak mengupload video-video setiap hari, nggak kayak dulunya. Kalau dulu kan aku kan selalu upload tiap hari ya, tapi sekarang udah beda guys, karena kesibukan keluarga, karena harus menghadapi tantangan dan ujian di dunia ini. Dari pagi aku ke lapangan masaran, boleh disebutin nggak ya? Boleh aja deh ya, ke lapangan masaran. Tapi tempatnya nggak aku sebutin. Kalian pasti tahu sendiri lah ya, lapangan masaran itu letaknya di mana. Kalian pasti sudah tahu, di TikTok, Instagram, Google Map juga ada. Aku kan di lapangan masa ya cuma nyantai-nyantai aja, duduk-duduk dengerin podcast. Aku ditanyai sama warga, temennya ayahku atau siapa, aku juga nggak tahu, nggak kenal aku ditanyai kuliah, ditanyai udah kerja apa belum, ya aku jawab seadanya aja. Tapi aku karena bersinggungan, aku ya udah menjawab aja guys. Bukannya aku jadi warga itu, enggak guys, aku ingin cari tempat tenang gitu, enggak terkena gosip. Habis itu aku setelah selesai menonton dan mendengarkan podcast LJL5 yang pembawa hostnya itu Bang Fajar Aditya, mengenai kisah santet. Pasti ada yang bilang, wah, di zaman AI kok masih ada kayak gitu, di zaman AI kok masih ada santet pesugihan. Ya itu saya walam ya, saya nggak mau tanggung jawab itu tergantung hak kalian masing-masing, boleh percaya atau tidak. Tapi itu yang dialami fenomena oleh si sumber tersebut. Saya nggak mau tanggung jawab ya kalau ini. Kalau dibilang santet, santet itu adalah kiriman. Misal nih, lo adalah si A ini terkenal pelawak di seluruh Indonesia. Nah, si B ini iri dengan si pelawak si A ini, makanya dikasih barang sesuatu yang gak dikenal, malah mau. Padahal ya kita belum tahu kepribadian dari si B ini kayak gimana, kan mencurigakan. Nah, setelah itu pas dia kasih barangnya dari si B ke si A, nah si A ini tiba-tiba jatuh sakit, entah sakit ngeluh lah, entah panas tiba-tiba lah, maksudnya badannya itu kayak menggigil tiba-tiba, padahal dia nggak hujan-hujanan. Kan kalau logikanya ya, kalau badan menggigil panas itu kan minimal demam lah. Tapi kalau dia tiba-tiba panas, demam, tapi nggak hujan-hujanan, itu kan misterius. Nah, itu yang kita patut curigai guys. Kayaknya si A ini terkena santet.
bagaimana cara menyembuhkan santet ini? Dengan cara-cara kita ke psikolog, kita ke Pak Ustadz untuk bisa diruqyah, memperbanyak bacaan sholawat dan membaca Al-Quran Al-Baqarah, membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10, yang dimana ayat 1-10 surah Al-Kahfi itu tentang bahayanya fitnah Dajjal, karena hidup di dunia ini kan hanya bersifat sementara dan kita akan bertemu dengan Dajjal, bos terakhir kita, yaitu Dajjal. Dajjal sendiri adalah kayak gini loh guys, ibaratnya itu kita seperti main game Free Fire. Nah, kita kan harus melawan bosnya ya si cheater itu. Nah, sama kayak Dajjal ini. Jadi Dajjal sendiri itu adalah dulunya dia terpasung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat mana ya, di negara mana ya aku lupa. Yang penting dia terpasung alias dipenjarakan oleh Allah, dipasung sementara. Namanya kalau nggak salah Yakub dan Mahud, kalau nggak salah. Koreksi di bawah, kalau nggak salah Yakub dan Mahud, kalau nggak salah ya. Aku lupa sedikit. Si Yakub dan Mahud ini dia kayak terpasung, kecuali nanti dunia ini sudah hancur. Nah, kita bakal dikembalikan nanti di akhirat. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kekayaan, kemewahan, dan lain-lain semuanya akan hilang selamanya. Dan kita akan dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan ke akhirat dan dipertimbangkan amal dan perbuatan oleh si Munkar dan Nakir. Nanti akan dijawab 3 pertanyaan atau berapa mungkin ya. Siapa Tuhanmu? Siapa agamamu? Siapa nabimu? Nah, itu bergantung pada amal perbuatan kita. Tadi aja saya ketiduran, lalu aku terkena setan dasim, disuruh ini, membayangkan hal ini. Aku sampai pusing, tidur tengkurap. Tapi alhamdulillah aku sadar di akhir. Aku langsung wudhu, sholat isyaknya setelah selesai rekaman ini. Setelah selesai rekaman, nanti aku sholat isya. Habis sholat isya, aku nggak tidur. Nanti jam 3:30 pagi aku bersih-bersih. Lah bang, itu namanya uji nyali bang. Ya nggak apa-apa guys, soalnya lumayan dapat angin segar. Soalnya kalau pagi-pagi banget nanti banyak banget lalu lalang nanti. Lalu pas tadi sore aku izin sama ayahku ke lapangan. Nah, ayahku kan gini, nanti malam ayahku itu ada arisan di Pak RT atau di mana, aku nggak tahu. Aku jawab angu-angu aja, soalnya ayahku gini, dia ingatannya lupa sama ngomongnya itu rada kurang jelas. Jadi aku angu-anguan aja. Misal nih ayahku ngomong ini, tapi kayak dia ngomongnya diulang-ulang. Jadi aku bingung, nanti kalau aku ngomong bantah, aku takutnya dia lupa.
Jadi aku ya udah diemin aja. Kalau disuruh ayahku ini itu, aku laksanakan aja tanpa membantah, tanpa berbicara apapun. Aku langsung melakukan tugas apa yang dia mau, apalagi kakakku juga, tanpa membantah. Soalnya kalau aku membantah nanti takutnya ya udah ini aja. Tadi waktu maghrib aku sholat maghrib di rumah. Pas itu aku langsung pulang, kunci gembok sebelah kanan, sebelah kiri mau dipakai ayahku. Setelah itu aku beranjak ke kamarku untuk istirahat. Setelah itu kakakku tiba-tiba manggil aku untuk mengecek di kamar mandi apakah ada tikus, dan ternyata nggak ada. Aku sampai panik di situ, sampai pusing, dan akhirnya sama kakak disuruh nutup pintu kamar mandi. Setelah itu aku lanjut ke kamarku, ke kamar tidur. Tadi pas sebelum waktu maghrib aku mendengar perdebatan antara ayah dan kakak, tapi aku tutupi pakai telinga, nggak peduli nggak apa, yang penting untuk menjaga kesehatan mental. Soalnya kayak aku dengar itu kayak debat-debat banget, kayak takutnya debat bentakan keras lagi. Saya nggak mau, lebih baik aku tutupi kuping, bodoh amat aku nggak peduli, yang penting aku biar aman aja, biar nggak dibawa ke tempat ibuku. Nah, itu kerjanya di Samarinda, di Kalimantan mana ya, aku lupa. Samarinda itu di Kalimantan mana ya guys ya, Kalimantan Timur ya kalau nggak salah, aku lupa. Koreksi di bawah ya kalau aku salah. Di Kalimantan Timur kalau nggak salah ya. Kalau salah mungkin nanti aku bakal edit sedikit lah nanti. Nah, setelah itu berbincang-bincang ini itu aku dikasih ya jajanan lah. Lumayan dikasih jajanan biar enak aja. Sama aku dikasih uang, tapi aku hemat-hemat aja supaya biar tidak boros. Dan aku kemarinnya aku beli lazy pot penjepit HP biar lebih enak aja, tapi ini aku sandarkan di ini guys, laptop, biar lebih enak aja. Kalau aku sandarkan di penjepit lazy pot nanti takutnya nggak enak gitu loh. Jadi ya udah aku taruh di laptop aja biar lebih enak guys. Nah, aku sambil nunggu jam setengah 10 malam, aku main GTA Extreme Indonesia di laptopku. Soalnya gabut guys, bosan aku. Jadi aku main ya seadanya aja. Aku sih sebenarnya mau latihan, mau main game Roblox, mau main game apa ya itu, game horror sama game Mobile Legend buat rekaman. Nah, tapi aku nggak sempatnya kenapa? Takutnya nanti terkena setan dasir. Tapi aku berusaha, mungkin nanti malam lagi jam setengah 10 malam aku akan gerakkan siaga, disiplin aku.
mulai sekarang. Soalnya kenapa ya, aku harus siap-siap aja. Aku siapkan air putih nanti, aku banyak sholawat, baca Al-Quran, sama aku setel murotal biar gak tergoda oleh setan-setan lainnya. Soalnya ini udah jam 12 malam yang katanya penjaga alam gaib dibuka. Tapi aku izin buat alam-alam gaib di sini. Saya mau izin dulu ya guys ya. Izin nuhun, saya nggak mengganggu kalian. Saya nggak berani-berani kalian. Saya ingin rekaman saja sampai selesai. Amin. Kenapa aku harus izin? Karena hidup di dunia ini penuh dengan dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Ya kita harus menghormati mereka yang tidak kasat mata ini. Ya tadi aja aku sampai berdoa, sampai aku baca Al-Quran, semoga mereka gak ganggu aku. Soalnya kenapa ya, katanya lampu kedap-kedip itu ada kuntilanak. Aku merinding di situ. Tapi ya udahlah, aku menghormati aja, maupun ada kuntilanak, ocong. Ya udah, yang penting nggak mengganggu aja ke aku. Yang penting kan buat jaga aku aja. Walaupun aku merinding, tapi ya udah, aku lebih takut sama Allah ketimbang sama setan. Aku lebih takut sama begal aku. Lebih takut sama begal ketimbang setan aku guys. Soalnya apa? Begal itu lebih bahaya guys, apalagi di daerah di Jawa Timur. Jawa Timur itu lebih parah lagi guys begalnya. Ada yang bawa senjata tajam, bawa senjata celurit, itu kan bahaya. Jadi kalau aku mau keluar malam-malam, aku waspada aja guys. Soalnya kalau aku nggak waspada, nanti aku dibegal, bisa-bisa seperti itu. Setelah itu, pas aku selesai bahas begal itu, aku sempat kemarinnya aku sempat mau rekaman berulang-ulang, gagal, berulang-ulang berhasil, tapi ngomong sendiri akunya stres, terlalu banyak pikiran, jadinya ya udah, aku hapus video-video yang berulang-ulang itu. Jadinya aku perbaiki kesadaranku, perbaiki apa yang harus aku benahi agar tidak terjadi di masa depan. Nanti kalau anakku, waktu aku udah nikah sama istri, anakku lihat videoku, jangan sampai kayak aku, jangan sampai kayak bapaknya ini. Takutnya kalau kayak aku juga nanti repot. Cara menghadapi orang tua gimana, cara mengatur keuangan gimana, cara mengatur agar kita tidak terjerumus ke dalam hal maksiat. Ya aku dengan cara bersabar, perbanyak sholawat, istighfar, bertobat, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan menyesal perbuatannya. Oke, itulah kenapa saya terlalu ngomong sendiri, karena terlalu banyak pikiran guys. Aku tadi juga ngambil inspirasi komunikasi buat di jurusanku guys, ilmu komunikasi di Unisri.
atau singkatnya Universitas Slamet Riyadi di Kadipiro, Surakarta. Itu kan aku akan menjalani selama 4 tahun di Unisri. Yang semester pertama masih awal-awal, semester 2 juga, semester 3 4 ini baru mulai pembahasan awal-awal membahas sosiolog alias membahas tentang ini itulah. Jadi kayak membahas masalah yang ada di Indonesia ini. Nah, ada yang bilang IKN itu sebenarnya ini guys, apa namanya? Sebenarnya itu bukan tempat bersinggahnya warga lokal, warga-warga di situ. Enggak. IKN ini sebenarnya adalah tempat para pekerja di sana, ASN di sana. Kan ASN Indonesia sekarang ini yang dari Jakarta ini pindah ke IKN, soalnya Jakarta udah terlalu penuh lah dengan uh, penduduknya, karena penduduk di Jakarta itu terlalu padat, apalagi Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengah walaupun tergolong padat, tapi masih lebih padat di Jakarta daripada Jawa Tengah ini sendiri. Karena hidupku di Jawa Tengah guys, btw hidupku. Kalau mau tahu ini alamatku nggak usah dikasih tahu. Tiba-tiba koneksi terputus guys, siap. Nggak tahu kenapa pas aku main game ini tiba-tiba terputus, padahal aku belum main game doll guys. BTW ini aku yang game mention ini, tapi aku nggak main game ini guys. Sebenarnya aku main game doll, tapi ini aku ya agak ngobrol tentang ngobrol santai sebelum aku main game doll. Game doll sendiri adalah kita harus melewati pintu-pintu dan berhadapan dengan makhluk yang warna biru dan warna merah yang jahat-jahat itu. Kemarin di video sebelumnya itu yang aku main game doll itu, pas aku matoy itu kan temanku masih selamat. Nah di situ ketemu makhluk aneh, apalagi makhluk yang mirip alien karena lebih seram. Nah di situ temanku matoy karena mungkin panik juga kali guys ya. Dan btw ini rumah mewahnya, wow, berharapnya guys aku pengen banget punya rumah mewah ini. Ada jacuzzinya bang, ini bukan jacuzzi bang, enggak guys, ini aku cuman menghayal aja guys. Berharap aja ada kolam renang, ada tempat kayak gini ya, wah aku seneng. Aku berharapnya aja ada tempat tiduran kayak gini, santai aku bersandar renang, enak aku guys. Ya itu impian anak muda kayak gitulah, pengen banget punya rumah mewah, tapi bukannya punya rumah mewah malah punya rumah gaib. Jadi aku lebih baik punya rumah sederhana tapi nyaman daripada rumah mewah tapi isinya penuh gaib. Jadi kan serem. Oke, kita lanjut lagi pembahasan ke topik yang di ngobrol santai ini guys. Nah, jadi itulah aku ngambil inspirasi komunikasinya itu aku sambil mendengarkan podcast LCL5. Ini kenapa dah? Setiap aku main yang ini guys, mention ini, tiba-tiba ada tulisan periksa koneksi internet, lalu coba lagi jangkrik. Ampun dah. Kenapa ya? Ampun dah, aku cut dulu kah? Ganggu emang.
Nah guys, di sini aku pakai visualku yang aku naik sepeda jalan-jalan, ya bersepeda santai lah, daripada aku main game yang tadi nanti takutnya koneksi tiba-tiba terputus. Padahal di sini saya pakai wifi guys, tuh pakai wifi. Saya nggak edit guys ya, nggak edit pakai wifi terus di edit nggak guys. Aku natural guys tuh. Jadi kalau ada yang bilang rekayasa, ya udah, itu tergantung hak kalian. Saya nggak maksa kalian mau ini, saya nggak maksa. Yang penting saya udah tunjukkan kalau itu bukan edit. Saya nggak edit, nggak rekayasa apapun, nggak kayak itu youtuber lainnya yang pakai edit gitu, nggak. Oke, kita lanjut lagi sampai mana tadi kita. Oke, sampai aku, kenapa aku komunikasiku kayak gini bang, kayak apa adanya, lambat temponya, karena aku ambil inspirasi dari konten podcast LJL5. Itu beliau bagus banget. Aku sampai inspirasi komunikasinya lebih bagus di situ aku guys, daripada youtuber lainnya. Kalau Bang Ibnu Fauzi official itu kan mengenai vlog, mengenai tabas malam, vlog-vlog yang sore-sore, mengenai kebakaran hutan. Kan sekarang ini kan musim kemarau kan, di bulan Agustus ini udah musim kemarau kan. Adanya kebakaran itu disebabkan karena dampak El Nino. Jadi Bang Ibnu membahas itu vlog, tabas malam, camping ground juga kalau nggak salah di channel utama Ibnu Fauzi. Itu juga membahas yang camping ground yang uji nyali itu, tapi ada tabes malamnya juga, sama cuman beda nama aja. Dia channel keduanya Ibnu Fauzi official, tapi kalau channel utamanya Ibnu Fauzi. Nah ini ada yang tanya juga nih, bang kan channel lu kan Ihsan Fauzi, kenapa lu hampir sama dengan Ibnu Fauzi? Beda nama guys, beda nama depannya aja yang beda, tapi belakangnya sama, tapi nama depannya yang beda. Jadi aku ambil inspirasinya di situ. Juga aku kalau buat judul, deskripsi, hashtag dan tag itu aku dari AI, dari Gemini. Soalnya biar nggak capek-capek mikir aku guys. Kalau aku buat manual takutnya mikirnya lama, aku lupa aku, karena aku sibuk banget dengan keluarga nanti dari paginya, siang, sore, malam, habis maghrib dan isya juga. Karena pagi sampai sorenya itu kalau nggak salah kakakku ini kerja. Tempat kerjanya apa? Saya nggak tahu, saya nggak mau sebutkan. Yang penting kakakku kerja aja, btw. Sementara saya di sini bekerja sebagai youtuber di bidang akademik, nggak di bidang fisik. Soalnya saya nggak mampu yang di bidang fisik. Tergantung kondisi saya sih guys, btw. Juga di sini aku kuliahku kan jurusan ilmu komunikasi, kayak berdampingan dengan pekerjaanku ini, youtuber. Kan youtuber itu kan penuh dengan komunikasi ya itu aja ya lah ya, btw. Nah di sini
Aku ingin membahas ini guys, penting banget menurutku agar anak muda tidak terjerumus ke hal-hal maksiat sama seperti saya. Jadi gini, kalau kalian udah punya cewek, kalau kalian udah punya istri, selamat, saya ucapkan selamat. Saya nggak ada dendam kepada kalian. Saya ingin mendoakan aja, semoga kalian dilindungi Allah. Semoga kalian tidak terjerumus hal maksiat, tidak terjerumus hal-hal yang tidak baik-baik saja. Jangan melakukan pesugihan, jangan melakukan santet kalian. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar, apalagi tindakan asusila. Karena itu akan menjerumuskan kalian ke hal-hal negatif. Nanti kalau kalian matoy, pasti kalian bakal dibawa ke alam neraka. Kalian mau dibawa ke seperti itu? Enggak kan? Jadi solusinya adalah bertakwalah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Renungilah semua kesalahan-kesalahan kalian. Jangan sampai kalian seperti saya. Saya saja sudah bertobat seperti ini. Apalagi cewek-cewek yang melihat aku kayak curiga, aneh. Kenapa aku pakai handset? Karena aku pakai handset itu untuk menjaga mentalku. Soalnya gimana ya? Karena kalau aku nggak pakai handset sambil mendengarkan podcast, takutnya ya itu bisa-bisa rusak mentalku. Tapi kadang aku ingin lepas handset biar terhubung dalam suasana jalan, suasana motor. Yang penting nggak suara motor beng 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 itu. Kalian pasti tahu lah suara beng 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 itu. Ampun berisiknya luar biasa guys, berisik banget beneran. Aku nemu kayak gitu. Saya nggak gimmick-gimmick ya guys ya. Saya benar-benar nemu di jalanan itu berisik guys. Ampun dah, motor knalpot bong itu loh, ya Allah, sampai berisiknya guys. Polisi gimana sih untuk menghadapi itu knalpot bong? Masa dibiarin aja gitu? Kalau dibiarin aja masa aku harus berisiknya kayak gitu? Lalu ada juga nih, ini aku nggak sampai main game door malah ngobrol santai. Tapi sebelum main game door lah ya, agak lama sedikit juga aku ngobrol santainya. Nah, di sini aku ingin apa ya, memberikan edukasi supaya bangsa Indonesia ini tidak terjerumus modernisasi. Jadi gini, Indonesia ini terkenal dengan ragam budaya, terkenal dengan kearifan lokal dan cagar alam budaya kita. Nah, yang paling parah sendiri di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Itu yang saya temuin di desa-desa, terutama desaku, adalah orang yang membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah di mana-mana, apalagi di sawah, di pinggir sawah, di pinggir jalanan. Jalanan masih, tapi masih banyak banget sampah-sampah yang di pinggir jalan, di pinggir sawah. Kadang buangnya di dalam sawah pun juga ada guys. Ya Allah, sampai aku ini masyarakat kok kayak kurang kesadaran banget. Kalau lahan aja dia masyarakatnya tahu,
Kenapa yang masalah sampah ini jadi kurang kesadarannya? Masa malu sama luar negeri yang ideologinya itu lebih bagus lah luar negeri daripada di dalam negeri kita sendiri. Makanya anak muda itu pergi ke Jepang karena mengambil inspirasi. Oh, buang sampah itu seperti ini. Ya, itu bukan karena luar negerinya, tapi karena kita sendiri yang kurang kesadaran. Karena kita sendiri yang kurang kesadaran, malahan ke luar negeri. Geblek coba. Kan kurang bagus di mata kita, luar negeri kita. Malu dong sama orang luar negeri. Saya nggak marah, nggak apa, saya nggak bantah, nggak apa. Saya hanya memberikan nasihat aja supaya kalian tahu, kalian harus tahu agar buang sampah itu seharusnya buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak ada sampah, minimal kantongilah. Jangan dibuang sembarangan. Kasihan buat pemerintah Prabowo Subianto Gibran. Kasihan. Kalian aja yang kurang kesadaran. Saya nggak marah-marah atau apa. Saya hanya ingin nasihat aja. Lalu ini juga aku temuin yang di lapangan, yaitu masalah tanah dijual. Hubungi nomor ini. Hubungi nomor WhatsApp ini. Tanah dijual. Aku sering nemu di pekarangan rumah, di sawah. Itu wah, lebih parah. Apalagi yang ini guys, ini aku nemu yang di sini. Pas aku bersepeda di daerah sekitar sini, ini aku tiba-tiba nemu bangunan ini. Yang ini dulunya tuh belum ada bangunan guys, belum ada bangunan, tapi udah dijual tanahnya. Gak tahu itu mau dibangun apa, aku juga gak tahu. Dibangun kos putri lagi, geblek coba. Kayak gitu masa dibangun kos putri lagi. Ya aku tahu sih guys, kos putri itu sebenarnya untuk bisa mencegah putra. Tapi ya aku berharap aja semoga ada kos putra guys. Soalnya kenapa? Di daerahku sendiri banyak banget kos putri daripada kos putra. Ya Allah, sampai aduh, ini apakah orang masalah wibu apakah orang sakit, maksudnya orang sakit ya. Orang sakit ini wibu atau tidak aku juga nggak tahu. Ya aku berharapnya aja sama Bapak Prabowo, Bapak Gibran yang nonton video ini, semoga aja ada tambahan kos putra. Minimal di daerah mana gitu yang minimal ada izinnya. Jangan sampai pejabat oknum, harus ada izinnya. Jangan sampai nggak ada izinnya, itu kan bahaya. Nah, aku berharapnya sawah-sawah kita ini jangan sampai dijual-jualin sama oknum pejabat yang tidak dikenal. Jangan sampai dijual. Kalau sampai dijual, itu resikonya pemerintah sendiri yang berakibat fatal. Apalagi di pekarangan rumah di daerah saya, di Sagen, itu banyak banget tanah dijual. Banyak banget guys. Apalagi di sawah-sawah itu banyak banget ada tulisan tanah dijual. Hubungi nomor-nomor ini. Masya Allah, aku sampai gimana ya? Ya Allah, aku stres menghadapi itu. Aku berharapnya aja ada perkembangan dari Pak Prabowo dan Gibran. Jangan diam aja Pak Prabowo.
Lihatlah videoku seperti ini. Banyak banget sampah-sampah berkeliaran di mana-mana. Di pinggir sawah juga ada, di pinggir jalan juga ada. Masyarakat sendirilah yang kurang kesadaran. Anak muda kan masih, kalau aku lihat kok kayak diam. Padahal di dalam hatinya aja dia kayaknya kayak kurang kesadaran. Kurangnya buang sampah pada tempatnya. Jadi itu pesanku pada anak muda. Buanglah sampah pada tempatnya. Hormati aturan yang ada. Dilarang buang sampah di sini, atau aku tambahin, dilarang buang sampah di sini. Nanti manuk kalau sampai buang sampah di sini, kalau sampai buang sampah sembarangan, manukmu akan hilang. Tak doain seperti itu. Tak doain seperti itu. Bodoh amat aku. Soalnya kenapa? Indonesia sendiri aja ya Allah. Kurangnya kesadaran masyarakatnya ya Allah setipis itu. Ya Allah, apalagi Gen Z awam ini, ya Allah, ya Allah. Makanya Indonesia ini penuh dengan kaos putih di daerahku. Ya karena kok putranya sendiri, cowok-cowok sendiri yang kurang kesadaran. Kalau putih kan masih penting. Aku udah kayak putih, udah kayak cewek aku. Aku dulu buang sampah sembarangan, tapi sekarang saya sudah sadar guys. Saya sudah sadar, jadi aku ya kayak udah sadar sendiri guys, aku PTW. Jadinya aku sadar kalau buang sampah pada tempatnya, kalau nggak ada sampah aku pungut-pungut aja. Aku maksudnya kalau nggak ada sampah aku kantongi, minimal aku cari tempat sampah dulu. Kalau nggak ada ya udah aku buang sampah di rumah, di dapur. Aku mungkin daur ulang atau gimana. Aku hampir mirip prinsipnya di Jepang. Karena di Jepang sendiri guys, di Jepang sendiri itu bagus banget, daur ulang sampahnya tuh luar biasa. Aku nemu di Jepang itu uh, daur ulangnya tuh bagus, bagus banget, luar biasa. Walaupun Jepang negaranya maju, tapi masih tradisionalnya itu ada di desa-desa. Tapi di kota-kota di Jepang guys, walaupun negaranya maju, tapi tetap ada sampah. Tetap ada sampah. Warga Jepang sendiri kurang kesadaran sama kayak kita, tapi masih minim lah daripada Indonesia sendiri. Ya Allah, sampai apa ya, capek aku menghadapinya. Jadi buat anak muda Indonesia, Gen Z awam, warga masyarakat di daerahku, tingkatkanlah kesadaran kalian. Kalau nggak ada sampah, kantongi. Kalau nggak ada sampah, minimal ditahan aja. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Kasihan Prabowo Gibran. Jangan sampai kalian demo-demo di kantor DPR, di kantor DPRD, di kantor presiden. Kasihan pemerintah kita. Walaupun saya akui Presiden Prabowo sebenarnya, kenapa sih Prabowo malah fokus sama pejabat yang gak guna seperti itu? Buat apa coba? Gak guna sama sekali. Pejabat gak guna aja. Maksudnya oknum aja. Ya Allah, sampai aja senang-senang. Fokus pada rakyat bawah Prabowo. Fokus pada rakyat bawah. Lihatlah di daerah Sragen. Lihatlah di daerah Solo. Betapa banyaknya sampah-sampah sembarangan. Betapa banyaknya tanah-tanah dijual di pekarangan rumah. Sampai, ya Allah, aku sampai stres. Sampai jalanan di desa-desa itu rusak. Sampai pohon-pohon di pinggir jalan itu ditebang semuanya karena dibeton kan. Ya aku ngerti lah karena di beton itu biar lebih bagus. Apalagi pohon-pohon yang udah tua kalau nggak ditebang nanti
resikonya kena tiang listrik. Tapi yaitu kekurangannya, yaitu mengorbankan alamnya. Jadi aku berharapnya pemerintah, Perhutani, Prabowo Subianto beserta Pak Gibran juga, mungkin Pak Jokowi, Bambang siapa ya itu aku lupa mungkin SBY dan lain-lain, Menteri Keuangan Pak Yudi Sadewa, tolong untuk bisa ditanami pohon. Jangan sampai nggak ditanami pohon. Kalau sampai nggak ditanami pohon, lama-lama Indonesia udah kayak neraka. Saya akui Indonesia benar-benar kayak neraka. Kenapa? Pohonnya aja kurang, panasnya minta ampun. Jadi aku berharapnya sama Bapak pemerintah, Bapak Prabowo, Pak Gibran, SBY, Pak Jokowi, itu jangan sampai gak ditanami pohon. Aku berharap seperti itu, guys. Nah, ini terakhir mungkin sebelum aku main game door. Ini karena durasinya udah kepanjangan aku karena membahas itu ya supaya Indonesia biar lebih maju lagi. Oke, ini aku bakal ceritakan kearifan lokal yang seperti aku bahas di awal-awal tadi, agar tidak ditelan zaman di era modernisasi. Apalagi Pasonda. Kalian pasti tahu Pasonda itu apa. Pasonda sendiri itu adalah untuk berjaga malam. Pasonda lah, sampling lah ya berdiri di sini. Tapi di daerahku, guys, di daerahku kan, di rumahku kan ini rumahku ini. Nah, ini desa. Nah, desaku ini ada Pasondan di pertigaan gitu. Di sebelah kanannya itu Pasonda, sebelah kirinya itu rumah tetanggaku. Nah, di sebelah kanannya itu ada Pasonda, ada pentongan tung gitulah ya. Tapi sekarang, guys, Pasonda di daerahku di situ di Pasondaku itu, guys, ya Allah, nggak ada yang jaga malam sekarang karena banyaknya CCTV, banyaknya grup-grup online yang grup RT agar bisa menyelesaikan masalah di grup, ada CCTV juga. Tapi sayangnya, guys, kalau Pasondan inilah yang hilang kearifan lokal kita. Aku sayang sekali. Yang aku harapnya adalah Pasondan ini bisa hidup, bisa dijaga lagi. Entah anak muda nongkrong di Pasonda itu main kartu, ngobrol santai, nonton TV, sepak bola. Wah, itu seneng aku. Entah sambil makan gorengan, ngopi, wah itu aku seneng. Karena kearifan lokal kita dijaga. Tapi sekarang anak muda, ya Allah, sampai lupa dengan kearifan lokal sendiri. Pasondan aja sampai ditinggalin seperti itu. Ya, aku nggak ngina Pasondannya, bukan. Saya nggak ngina Pasondan itu sendiri, guys. Soalnya Pasondan itu adalah tempat berjaganya malam, guys. Itu wow sih. Kalau Pasondan ini tetap dijaga kearifan lokalnya, itu bagus. Anak muda bisa ini, bisa itu, bisa main catur lah, bisa main Mobile Legends di Pasondan, itu seneng aku, guys. Tapi sekarang tidak, aku ini sunyinya luar biasa, nggak ada lagi Pasondan. Aku berharapnya aja ke depannya di tahun 2027 semoga aja dihidupkan kembali di daerahku ini Pasonda. Soalnya dia lebih
terjaga kearifan lokal kita. Aku lebih suka pos ronda guys, berjaga malam daripada CCTV, grup online. Saya nggak terlalu suka, saya lebih suka ya di pos ronda itu lebih jaga kearifan lokal kita, itu lebih wow, lebih senang aku guys. Soalnya kenapa? Gini loh, karena kalau kita nggak menjaga kearifan lokal kita, nanti 100% bakalan hilang. Jadi ya aku berharapnya aja semoga aja dihidupkan kembali Pasundan ini. Nah, ini aku dapat ini dari game ini. Aku ceritakan ini di game ini guys ya. Karena kalau aku ceritakan di chat GPT, nanti takutnya sesat informasinya. Ampun dah. Oke, aku bacakan dulu ya guys ya. Ini durasinya udah kepanjangan banget ini. Tradisi Posonda atau bahasanya Gardu Rondo bukan sekadar pos penjagaan malam, melainkan simbol kearifan lokal masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Solo, Surakarta, Masaran, hingga Sragen yang mengedepankan asas gotong royong, saung, dan menjaga keamanan bersama, guyub rukun. Ini kenapa dah ini ganti mulu backsoundnya ini ya. Oke, ini sorry ya guys ya, ini kalau backsoundnya tadi keganti, soalnya tadi aku nggak flashback ulang ke tadi guys ya backsoundnya, jadi mohon maaf tadi sempat terganti. Jadi ya seperti itulah aku kan, kalau aku buat rekaman video kayak gini aku pakai backsound di laptop, tapi aku mungkin nggak aku edit dulu guys. Aku ngecek videoku dulu baru aku upload. Soalnya kalau aku edit itu nanti guys, pada saat aku di kos nanti, aku barulah aku edit. Soalnya aku harus menghadapi di rumah ini dulu. Ini soalnya bukan rumahku guys, ini rumah ayahku, rumah bokapku. Jadi aku harus menjaga ayahku agar ayahku tidak wafat dulu guys sebelum beliau meninggalkan ini. Soalnya ayahku itu umurnya udah sesepuh. Jadi aku ya udah, selagi masih ada, aku tetap menghormati orang tua. Jadi seperti itu ya, btw. Oke, kita lanjut lagi videonya sampai mana tadi. Oh ya, Posonda itu bukan sekadar penjaga malam, melainkan simbol kearifan lokal yang seperti tadi yang gua sudah jelaskan tadi ya. Nah, cuma di sini ada lagi, yaitu ini Posonda ini mengedepankan dari asas gotong royong. Gotong royong sendiri adalah kerja bakti warga masyarakat di sekitar situ, yaitu bersih-bersih desa, bersih-bersih kali, bersih-bersih jalanan agar desa dia bersih. Tapi sekarang perlahan-lahan hilang. Nah, makanya aku ingin ada unsur-unsur kearifan lokal di sini supaya bangsa Indonesia ini tidak hilang begitu aja oleh modernisasi. Jadi aku berharapnya anak muda, mahasiswa, bahkan SD sampai SMK itu harus ada prinsip gotong royongnya agar lebih hidup lagi, agar bisa berkembang lagi, sama menjaga keamanan bersama kita guys, guyub rukun lah btw. Ini aku mohon maaf kalau aku nggak nampilin ilustrasi Posonda kayak gimana. Kalian pasti tahu ilustrasi dari Posonda sendiri.
Pos ronda sendiri itu adalah ya kita ada kentongan buat duduk-duduk lah, mungkin ada TV-TV. Wah, itu seru aku guys. Aku berharapnya anak muda bisa mengembalikan kearifan lokal kita yang pas ronda ini supaya bisa lebih baik juga, lebih maju lagi. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah dan akar kebudayaan dari pos ronda itu sendiri. Nah, awal mula masa kerajaan dan kolonial dari pos ronda. Sejak era Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara, konsep patroli malam dikenal dengan istilah kemit atau jaga desa. Ya, hampir mau mirip patroli polisi, tapi cuma patroli polisi itu di jalanan raya. Tapi kalau di desa namanya pos ronda BTW. Tapi polisinya guys, itu masa ya Allah, masa menghadapi begal aja nggak becus, kejahatan aja nggak becus, diam aja malah ngopi-ngopi. Buat apa lu digaji sama pemerintah kayak gitu? Hah? Buat apa coba? Makanya di sini kalau mau kerja serius, jangan diam aja. Begal di mana-mana, kejahatan, narkob, mis itu ya, itu lah ya. Sama tindakan asusila terhadap cewek cantik, adalah brengsek atau ampun dah. Ya aku sampai ya stres, makanya aku berharapnya aja polisinya bisa ditingkatkan kesadarannya, mulai berjaga patroli lebih ketat lagi agar di daerah kita lebih aman. Jangan sampai begal guys, apalagi pocong begal itu kan serem ya. Pocong begal di daerah Jawa Timur, Lamongan, sama di daerah ya pokoknya di Jawa Timur lah BTW, itu aja pocong begal BTW yang membahayakan nyawa orang. Sampai berita-beritanya itu di mana-mana guys, itu pocong begal itu. Wah, pokoknya lebih serem pocong begal atau daripada pocong asli. Pocong asli itu wah serem banget. Sampai pocong begal ini ya Allah sampai mengeluarkan celurit guys, mengeluarkan celurit senjata tajam. Gila, kalau sampai kena gimana coba, bisa mati. Ya Allah, sampai kejam gak begal itu ya Allah. Makanya aku berharapnya polisinya agar bisa diperketat kembali, agar Indonesia bangsa kita ini baik-baik saja, jangan terjerumus oleh si ini apa namanya begal ini. Oke, ini kenapa kok pixelnya ganti mulu. Sebentar guys, ini aku lagi ngatur backsound guys ya. Ampun dah, tadi tiba-tiba aja ganti ini backsound. Tadi aku apa ya, ini nulis backsoundnya ini manual. Aku yang bener-bener nggak pakai playlist, jadi lebih aman daripada pakai playlist nanti lanjut ganti backsound. Ampun dah, serem aku. Ya itulah ya resiko jadi youtuber kayak gini. Kalau mau risiko rekaman kayak gini ya harus mengakali backsoundnya guys. Ribet, ngatur backsoundnya ribet guys ini. Jadi aku ya harus kayak gini. Ini kapan main game doll ya bang? Sabar guys, sabar. Lama juga ya ini aku bahas ini ya. Ini terakhir guys ya, mungkin nanti ini terakhir aja. Sampai mana tadi kita? Oke, sampai yang istilah kemit atau jaga desa. Nah, warga bergantian ronda malam menggunakan kentongan kayu sebagai sarana komunikasi darurat. Bahasanya petuk-petuk. Perkembangan siskampling di era modern sekarang ini.
Pada dekade 1970-an sampai 80-an, tradisi ini dibakukan menjadi sistem keamanan lingkungan atau singkatan dari Siskampling. Pos ronda dibangun di tiap RT/RW sebagai titik kumpul warga. Fungsi sosial lebih dari sekadar keamanan. Pos ronda menjadi ruatan sosial, tempat warga lintas generasi bertukar kabar, bermusyawarah, hingga melakukan kegiatan jimpitan beras atau uang receh untuk kas warga. Nah, seperti yang aku bilangkan tadi di tengah-tengah awal-awal itu, kenapa Pasonda ini harus dikembangkan kembali di bulan Agustus ini di tahun 2026 ini. Nah, di tengah maraknya era digital AI dan sifat individualitis masyarakat modern, keberadaan pos ronda mulai surut, lama-lama mulai hilang. Padahal momentum peringatan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini menjadi saat yang tepat untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kebersamaan. Apa aja itu? Yang pertama, mencegah keretakan sosial. Pos ronda menangkal sikap acuh tak acuh antar tetangga yang memicu rasa terasing di lingkungan sendiri. Yang kedua, ruang interaksi lintas generasi menjadi sarana bagi pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk berbaur langsung dengan tokoh masyarakat lokal. Yang ketiga, deteksi dini keamanan. Sistem keamanan fisik terbukti lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan lokal dibanding ketergantungan penuh pada kamera pengawas. Ya itulah, kita lebih baik menghidupkan Pasonda sendiri agar kita bisa berbaur dengan masyarakat, guys. Pasonda itu nostalgia lagi, guys, daripada pengawas CCTV yang gak berguna sama sekali. Nah, pesan moral untuk warga Solo, Masaran, Sragen, dan generasi muda. Untuk anak muda dan pelajar SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa lainnya UGM, Unisri, UNS, UI, UNY, dan lain-lain, jangan jadikan kemajuan teknologi alasan untuk memutus silaturahmi fisik. Pos ronda adalah tempat belajar kepemimpinan kita, kepedulian sosial masyarakat kita, dan kepekaan lingkungan yang tidak diajarkan di dalam kelas. Kalau di kelas-kelas itu kan cuma ngajar teori-teori, prakteknya aja nggak ada. Pos ronda sendiri itu apa? Padahal pos ronda sendiri itu adalah tempat berbaurnya masyarakat, guys. Masyarakat sendiri aja lupa, ya Allah, sampai anak muda sendiri masa nggak disadarkan masyarakat pos ronda itu apa, ya Allah. Malah berbau dengan AI sendiri aja nggak mudeng. AI itu bukan manusia, AI itu robot. Ya manusia itu kita sendiri. Ya Allah, sampai pusing aku. Untuk seluruh warga masyarakat, kebersamaan gotong royong adalah benteng pertahanan terbaik. Mengaktifkan kembali jadwal ronda malam, bukan sekadar urusan jaga malam, seperti itu, tetapi upaya merawat warisan leluhur kita
agar kekeluargaan di Solo Raya dan Sragen kita tercinta tetap hidup. Ya karena gimana ya guys ya, karena hidup di era modern ini lama-lama mulai hilang kearifan lokal kita. Tapi ini saya ingin menghidupkan kembali kearifan lokal kita. Aku sambil mau sama kayak Bang Fajar Aditya, tapi cuma Bang Fajarnya aja yang nggak bahas Posonda itu apa, nggak bahas kearifan lokal yang bener-bener seadanya kearifan lokal yang lebih aslinya, jadi lebih dapet lah BTW kalau yang ini lah ya, daripada yang versi-versi yang dari ini. Jadi aku ambil yang benar-benar dari internet, dari game ini juga aku campur adukan. Masalah yang program reboisasi atau kegiatan ini warga bisa menghidupkan lebih Posonda nanti di akhir video guys, jangan di sini oke. Sesuai permintaanku kita bakal main game doll guys. Ini durasinya agak kepanjangan banget guys. Oke aku cut dulu guys. Sampai jumpa di game dollnya guys. Buat kalian yang mau request game lainnya selain game Roblox, atau mungkin mau berbagi pengalaman cerita kalian tentang pengalaman horor kalian atau pengalaman masalah pribadi kalian, bisa tuangkan ke kolom komentar di sini guys, agar nanti saya bisa baca dan saya akan membantu kalian masalah-masalah pribadi kalian dan solusinya gimana agar kalian tidak pusing menghadapinya seperti itu, sama pengalaman horor kalian saat menghadapi KKN, saat menghadapi ini itu bisa tuangkan di kolom komentar. Saya nggak ada unsur paksaan ya guys ya di sini. Sekali lagi saya nggak ada unsur paksaan. Saya nggak maksa kalian buat subscribe. Saya nggak maksa kalian buat like, komentar. Itu tergantung hak kalian masing-masing. Saya nggak ada unsur paksaan seperti itu guys. Saya hanya ingin kalian ya untuk bersosialisasi seadanya aja. Kalau mau komentar ya komentar, kalau nggak berkomentar saya nggak maksa. Saya di sini hanya ingin fokus pada video, fokus pada konsistensi, kejujuran, nggak ada ini guys, tambahan-tambahan dari aku untuk edit nggak ada. Saya hanya di sini ada apa adanya aja. Oke, langsung saja kita masuk ke video game Robloxnya. Oke guys, ini akhirnya aku main game doll guys. Setelah sekian lama saya nggak upload gak rekaman karena kesibukan keluarga yang aku bahas di awal-awal tadi. Akhirnya bisa rekaman juga, bisa rekaman yang aslinya bukan yang lightnya. Karena yang kemarin itu aku latihan sampai aku stres. Jadi ya udah aku ya mungkin dikasih istirahat, mungkin Allah ngasih aku istirahat total agar bisa rekaman tanpa kendala. Aku juga gini guys, sebenarnya sih aku main Michael dulu ya guys ya btw. Sebenarnya guys, untuk cara bisa tidak ngomong sendiri tanpa harus memendam, yaitu dengan cara ngomong di batin. Ngomong di batin aja guys, di kepala, diproses, agar kalian tidak pusing dalam menghadapi masalah seperti ini.
Jadi kalian menerapkan prinsip itu aja, ngomong di batin agar bisa tidak stres mungkin ya. Oke, di sini waduh ini servernya banyak banget guys, rame guys. BTW ini aku nggak tahu ini nge-lag-nya luar biasa atau tidak nih guys. Oh ya BTW di game doll ini aku nggak jelasin kemarin. Ini battle mode ini sebenarnya kita mungkin yang karakter atau mungkin bos aku juga nggak tahu yang battle mode ini. Cuman aku nggak mau main yang di mode ini guys ya, battle mode aku nggak mau. Mungkin itu di video terpisah aja, nanti sekalian aku eksperimen aja aku. Soalnya mungkin aku bosan juga kalau yang battle mode guys. BTW aku lebih fokus sama yang utama-utamanya aja. Ini sebenarnya ini enggak di The Hotel aja guys, ini masih ada banyak lagi kalau nggak salah di sini. Ada di The Hotel. Kenapa lagi koneksi tiba-tiba terputus guys? Koneksi tiba-tiba terputus padahal aku udah pakai wifi aku guys. Padahal aku udah pakai wifi loh nih. Kenapa kok masih aja putus-putusnya? Minta ampun guys. Aduh, tapi masih aman lah ya. Sampai mana tadi aku lupa aku. Nah sampai ini ya, ini nggak cuma di The Hotel. Ini juga ada di The Mine. Terus di sini ini apa nih? Ini nggak bisa dipencet guys. Ini harus yang ketiga ini temukan dan potong jalan memutar di akhir hotel. Wah gimana caranya itu kalau harus potong jalan memutar di akhir hotel? Berarti panjang dong ceritanya ini. Yang kita harus menyelesaikan di The Hotel dulu guys, jangan di The Mine. Kita yang di The Hotel dulu aja kali ya guys ya. Mungkin kita ajak teman aja ya guys ya, hanya teman. Bro, siapa yang mau bareng sama gua bro? Saya kalau main sendiri nggak berani aku guys. Soalnya kenapa? Karena kalau aku main sendiri, aduh, deg-degan aku. Ampun dah ini aku kalau aku mau invite orang susah guys. Jadi aku harus cari orang ini. Ini beneran gak ada yang mau main game ini? Gak ada yang berani gitu? Hoi, hoi, ya ilah. Masa cuma diem-dieman doang? Buat apa coba kalau mau diem-dieman? Sedangkan ini aja gak ada yang mau main game ini. Woi, ayo. Benar ini nggak ada yang mau main game ini. Ini. Tapi kok kayak setengah-setengah dia mau, setengah-setengah dia tidak nih. Ampun dah. Aku skip aja kali ya nih. Kelamaan ini soalnya ya Allah billahi. Beneran nggak ada yang main apa? Bergabung ke acara ya. Oh bergabung acara ini guys. Apa nih? Ada update kan nih mungkin game ini. Apa nih? Dia orang main sendiri atau apa nih? Bingung juga aku. Tuh. Jangan dong. Ini beneran ini gak ada yang mau. Yes.
Koneksi internet terputus. Ampun dah. Ada apa ya dengan masalah ini? Guys, jika makan game Robloxnya, game dollnya nggak bisa dimainkan karena koneksi tiba-tiba terputus. Padahal sebenarnya saya sudah pakai wifi, kok malah dibilang putus wifi-nya. Ampun dah. Aduh, jadi ya udahlah, daripada aku menghadapi kayak gitu, ya udah, mungkin ini dikasih ujian kali ya. Mungkin terakhir aku bakal main game bullshit aja kali ya. Males aku harus Roblox kayak gitu. Ampun dah, koneksi tiba-tiba terputus, ya minta ampun guys. Ampun dah. Jadi aku ya udahlah, aku main game bullshit lagi, nostalgia lagi. Kemarin di part 1 sebelumnya game bullshit aku sudah sampai di Medan. Nah, ini kita lanjut lagi sampai mana juga nggak tahu. Nah, nanti kita sampai di, nah ini kenapa nggak bisa naiknya ini? Kacau nih. Kacau nih bisa guys. Ini yang mana ini? Ini yang naik. Sebentar guys. Oke guys, aku lupa nggak aktifkan rekaman. For information sebentar guys. Ini bodo amat dah, aku ditintin oleh pengendara nggak bodo amat aku guys. Nah di sini aku jelasin dulu guys. Mohon maaf kalau rekamannya tadi sempet aku jeda, aku ya lupa, aku tadi nggak aku aktifkan rekamanku. Jadi gini, aku tadi main game bullshit. Aku tadi gini, niatnya aku mau main game door. Tadi aku sempat ngomong sendiri, nggak aku rekam. Nah, sekarang aku rekam. Nah, aku tadi niatnya mau main game door. Tapi aku stres, nggak main game door lagi karena takutnya koneksi internet tiba-tiba terputus. Tadi aja pas di game door tadi guys, aku ngomong sendiri atau gimana aku juga nggak tahu. Aku entah kerekam atau tidak, itu tadi ya Allah sampai aku ya Allah sempat koneksinya terputus guys. Aku ngomongnya agak pelan-pelan dikit ya guys ya, mohon maaf kalau aku ngomongnya pelan-pelan gini. Oke, semoga kalian terdengar di audio ya. Nah, jadi gini, kenapa aku gak main game Roblox dulu guys? Karena soalnya gini, tadi game Robloxnya jadi game dollnya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba koneksinya tiba-tiba terputus sendiri. Gila gak tuh? Aku ngomongnya sampai pelan-pelan gini karena digedor-gedor oleh kakakku. Gila, ini kenapa kotaknya menghadang mobil? Gila gak tuh, kok ternyata tiba-tiba menghadang mobil ya. Apakah itu trik begal atau gimana, aku juga gak tahu. Semoga aja kedengaran di audio ya btw. Aduh tak ayo ini lama banget ini jalannya. Oke nih, aku sambil ngobrol santai aja tanpa teriak-teriak guys btw, karena ini udah jam 1 pagi. Seharusnya aku tidur malah rekaman. Nah, jadi gini, tadi sampai mana tadi ya? Sampai pas koneksi terputus itu, saya niatnya itu mau main rekaman game
sama sekali guys. Sama sekali nggak terputus guys. Padahal wifi-nya aja aman, nggak putus-putus. Nah ini aku ngomongnya mungkin agak sedengan dikit lah ya, nggak keras-keras. Soalnya tadi sempat digedor-gedor gini. Sampai digedor-gedor gitu aku sama kakak gini. Karena mungkin aku ganggu kali ya. Padahal ya itulah YouTuber. Susahnya di situ. Kalau jadi YouTuber itu seperti itu. Mungkin kakakku aja nggak ngerti YouTuber itu seperti apa. Padahal YouTuber itu susahnya minta ampun. Dari kelas 10 aku guys sampai kelas 12 lulus ini sampai berjuangnya aku. Sebentar ini kenapa nih truknya terhenti sendiri ini? Oh truknya nabrak sesuatu guys, apa nih? Nabrak apa nih? Truknya nabrak apa ini? Wah nabrak bendera merah putih guys ini btw. Oke ini di sini aku ngobrol santai dulu ya guys ya sebelum aku melanjutkan perjalanan. Nah jadi kenapa tadi kakakku tadi gedor-gedor kayak gini? Nah kayak gini karena dinilai aku berisik. Tapi ya gitulah aku harus ngomong. Tapi aku harus ngomongnya pelan-pelan aja, agak sedeng-sedeng. Mungkin semoga aja kedengaran di audio. Semoga aja kedengaran banget ya guys ya. Mungkin nanti pagi aku bakal keluar. Mungkin aku bakal entah aku rekaman vlog atau gimana, aku juga nggak tahu. Nanti kalian lihat sendiri ya lah ya. Ini nanti mungkin aku upload di jam 7:30 malam habis isya guys. Tadi aja aku dikasih uang sama kakak itu sama ayah total 30, aku dipakai buat beli jajan. Jadi sisa berapa lupa, aku nggak ngitung, aku wes blas aku nggak ngitung, aku nggak peduli, aku males aku guys. Soalnya kalau ngitung itu susah guys btw. Lalu setelah itu aku nanti setelah selesai rekaman ini aku nanti lanjut sholat isya dulu. Habis sholat isya aku nggak tidur. Aku dengerin podcast, dengerin dari youtuber lain sambil nunggu rekaman nanti malam jam 9:30 malam. Aku bakal dengerin podcast, dengerin lagu, dengerin murotal agar tidak tergoda oleh setan dasim dan lain-lain. Ya aku juga mendengarkan dari youtuber lain, inspirasi agar tidak bengong aja aku guys btw, gak pengangguran. Aduh ngomongin guys lagi, aku mohon maaf kan aku guys saya minum satu guys. Lebih nikmat minum air putih daripada minum Fanta tapi nggak guna sama sekali. Betul ya, minum air putih lebih baik daripada minum Fanta. Gila gak tuh guys? So ya guys ya, kalau aku kegean soalnya minum dulu guys biar gak haus. Ini sebenarnya aku mau buang air kecil tapi aku tahan supaya biar hasilnya lebih maksimal. Tidak seperti yang kemarin aku rekaman berulang-ulang asal-asalan, gila gak tuh? Makanya tadi kakak gedor-gedor ini aku mungkin diingetin agar aku ngomongnya agak pelan-pelan. Tapi semoga aja kedengaran di audio. Kadang ada kurang jelas omonganku, tapi semoga aja jelas lah ya btw. Mungkin aku bakal hapus, aku cut yang aku digedor-gedor kakak. Mungkin aku cut itu.
soalnya nanti dinilai melanggar privasi atau tidak. Tapi aku cut itu beberapa ya, aku cut tapi ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya tadi sempat terganggu sebentar oleh kakak tadi ya, btw. Mungkin diingatkan agar aku ngomongnya pelan-pelan. Oke, kalian sambil menikmati lah ya keindahan dari game Bullshit-nya sendiri. Betapa indahnya nuansa rindang dari pohon-pohon yang ada di game Bullshit ini. Wow, sungguh banget luar biasa indah dan rupawan. Oke, selamat menikmati dan enjoy. Mungkin nanti sampai di daerah sebentar guys. Sampai di daerah ini sampai mana nih? Ini sampai di Kelok 9. Nanti mungkin sampai di Pekanbaru atau di Jambi. Nanti sampai di Pekanbaru aku berhenti guys. Sampai di terminal Pekanbaru itu aku berhenti. Soalnya aku mau istirahat juga. Dan juga ini durasinya agak kepanjangan. Hampir mau 2 jam. Soalnya nanti kalau nggak gitu nanti kalian bosan. Aku ngerti kok nanti beberapa bosan, beberapa tidak, beberapa capek. Jadi mungkin beberapa aku cut. Soalnya kenapa? Biar nggak bosan aja kalian. Soalnya aku ya ini cuman melihat nuansa-nuansa kayak gini pedesaan guys, btw. Oke, jadi keseruannya gimana? Aduh, ini susah guys, harus mundur. Aduh, nabrak coba angkot aku. Aduh guys, ini susah guys nyetelnya kalau pakai setel ini. Mungkin aku pakai setel ini kali ya. Entah mengapa kalau pakai setel ini aduh susah guys ini. Oke, harus gini. Oke, kalau pakai setel itu ini ku aja yang sebelah kiri aja nggak bisa dipencet guys, soalnya aku harus ganti dulu yang ini. Mungkin aku sambil goyang-goyangin HP mungkin kali ya. Wah susah guys ini kalau goyang-goyangin HP. Ya tapi ya mau gimana lagi, aku kadang goyang-goyangin HP seperti ini. Wah ini yang ada mah apa ini? Nah, aku sambil ke kiri ke kanan. Ini sambil ngoleng-ngoleng kayak gini apa dah. Susah guys ini cewek. Awas hati-hati juga nih guys. Oh yang walaupun nyetirnya kayak gini, gilanya luar biasa nih. Kalau di dunia nyata jangan kayak gini ya guys. Ini aku sambil di gamenya aja nih. Susah guys ini betul. Awas hati-hati, oke aman. Oke, sebentar guys aku ganti dulu yang ini. Tapi, aduh, entah mengapa ini aku harus start HP nih guys. Cuman ya itu janganlah ya. Tapi kalau aku balikan HP kayak gini, aku nggak tahu apa yang terjadi. Nanti takutnya HP ku videonya kebalik guys. Oke lah, mungkin ini aku bakal balikan HP dulu. Ya guys ya, nabrak. Oke lah, dikarenakan mungkin nggak bisa dibalik ini kewaliannya, dan ini nggak bisa dipencet, yang ini juga nih nggak bisa kayak digerakin. Oh ini bisa guys, ini sekarang tuh bisa guys, bisa ke kiri. Tadi dia nggak bisa guys, ini nggak bisa kiri gitu. Ini sekarang bisa loh nih. Alhamdulillah ya alamin. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa. Soalnya tadi itu aja ya guys ya, nggak bisa kayak gini. Di kirikan itu nggak bisa gitu loh.
Jadi ini alhamdulillah lah ya, BTW mujizat Allah kan nggak ada yang tahu guys. Oke, seperti apa keseruan dari gamenya sampai di Pekanbaru, kalian sambil nikmati visual pemandangannya. Nanti aku bakal jelasin bagaimana contoh program kegiatan kreatif anak muda untuk menghidupkan kembali fungsi pos ronda di lingkungan RT/RW. Nanti di akhir video nanti aku bakal jelasin, oke? Sampai jumpa di Pekanbaru, oke? Selamat menikmati dan enjoy. Oke guys, alhamdulillah yobi alamin, kita sudah sampai di Pekanbaru. Mungkin ini terminal terakhir aja ya guys ya, mungkin nanti di part 3 nanti kita lanjutkan lagi sampai di Jambi mungkin ya, karena ini panjang banget ini durasinya, nanti takutnya kalian bosen lagi. Jadi mungkin aku bakal cut sampai di sini dulu aja, karena durasinya udah hampir mau 2 jam ini soalnya guys, btw. Dan juga aku istirahat juga guys, aku nggak tidur sama sekali, nanti nggak akan tidur soalnya nanti jam 3:30 aku bakal bersih-bersih, cuci piring, bersih-bersih kamar, sama nyami tanaman ya, kayak uji nyali gitulah ya btw ya. Sama nanti juga aku sholat isya guys, aku btw. Awas hati-hati. Oh ini dipasang bendera merah putih guys, ini di sini btw. Tuh, dikasih bendera merah putih juga nih guys. Ada update mungkin ya mod ini. Tuh, dikasih bendera merah putih guys. Mungkin untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mungkin ini aku bakal buatkan judul deskripsi, hashtag dan tag ke AI. Mungkin aku beberapa aja ya guys ya. Itu tergantung hak mungkin masing-masing kali ya. Oke. Ini sekarang isi bensin nggak ya? Soalnya bensinku menipis ini soalnya guys, btw. Wah, btw aku lihat pohon-pohon yang ada di Pekanbaru ini, di game ini. Wow, indah banget ya. Lumayan indah. Apalagi di pinggir-pinggir jalan ini. Wow, indah banget ini. Daripada Jawa Tengah sendiri guys. Gundul semua pohonnya, ampun dah. Nggak ada yang ini, apa namanya, pohon-pohonnya tuh nggak ada, malah gundul semua guys. Oke, di sini alhamdulillahnya kita sudah sampai di Pekanbaru, terminal Pekanbaru. Aduh, aku capek banget ngomongnya guys, btw di sini. Oke, di mana ini pendaratan penumpang turunnya? Oke, di sini guys. Ternyata di laju ini.
Oke, para penumpang dimohon turun karena sudah sampai di terminal Pekanbaru. Semoga kalian bisa menjalani kehidupan mereka masing-masing dengan selamat dan damai. Oke, ke sini sudah selesai menurunkan penumpang-penumpangnya. Sebenarnya kita bisa dapat bonus, ambil bonus tanpa iklan, tapi cuma saya nggak mau. Saya lebih baik menghormati apa adanya. Jadi saya udah aku yang aslinya aja guys, btw, oke. Wah, ini disuruh jemput penumpang yang tadi sana guys. Cuman ini nanti di video berikutnya lagi di part yang ketiga guys ya. Di part ketiga nanti kalian tungguin aja guys. Di part 3 nanti kalian tungguin aja dari Pekanbaru sampai Jambi. Oke, di sini aku bakal menjelaskan lagi yang terakhir. Bagaimana sih contoh program kegiatan kreatif anak muda untuk menghidupkan kembali fungsi pos ronda di lingkungan RT RW? Nah, untuk menghidupkan kembali pos ronda, tidak selalu harus kaku dengan sekadar duduk berjaga malam. Bagi generasi muda, pos ronda bisa dialihfungsikan menjadi hub komunitas, community space kreatif yang multifungsi di malam maupun sore harinya. Nah, berikut adalah beberapa contoh program kegiatan kreatif yang bisa diterapkan oleh pemuda Karang Taruna, mahasiswa, maupun pelajar di lingkungan RT RW. Yang pertama, Ronda Digital dan Wifi Edukasi, Pusat Belajar Malam. Yang pertama, konsep memasang fasilitas Wifi swadaya atau area charging station di pos ronda agar bisa cas HP lah ya, agar bisa nonton YouTube juga di pos ronda, agar bisa menghidupkan kearifan lokal kita kembali dengan cara digital apapun. Lalu juga pelaksanaan pada sore hingga awal malam dari jam 4 sampai jam 8 malam, pos ronda difungsikan sebagai ruang belajar kelompok, tempat diskusi tugas kuliah atau sekolah, atau tempat belajar coding dan konten kreatif bagi pelajar SD hingga mahasiswa. Nah, dampaknya anak muda meramaikan pos ronda secara produktif sebelum jadwal jaga malam dimulai. Itu ronda digital dan wifi edukasi pusat belajar malamnya. Yang kedua, pos baca dan sudut literasi warga. Konsepnya menyediakan rak buku kecil, mini perpustakaan, berisi buku bacaan, majalah, hingga komik edukatif. Pelaksanaan anak-anak SD sampai SMA dapat membaca atau meminjam buku di sore hari, sementara warga yang sedang ronda malam bisa memanfaatkan buku bacaan untuk mengisi waktu. Dampaknya, meningkatkan minat baca sekaligus mengubah kesan pos ronda yang sepi menjadi tempat yang ramah anak dan edukatif. Yang ketiga, kopi serawung dan live streaming atau podcast lokal. Konsepnya menggabungkan budaya ngopi bareng dengan kegiatan diskusi santai atau pembuatan konten digital. Pelaksanaan, pemuda membuat sesi diskusi mingguan kopi sawung, membahas isu-isu lokal
ide lomba kemerdekaan, atau sekadar podcast kecil-kecilan yang disiarkan di media sosial Karang Taruna. Dampaknya menarik minat remaja dan mahasiswa untuk nongkrong di lingkungan sendiri dibanding di kafe luar daerah. Yang keempat, e-sport dan turnamen game tradisional. Konsepnya menjadikan pos ronda sebagai arena kompetisi sehat antar warga. Pelaksanaannya mengadakan turnamen game ponsel seperti Mobile Legends, PUBG, berkala diselingi dengan permainan tradisional seperti catur, karambol, atau gapel. Dampaknya mempererat akrabnya anak muda dengan bapak-bapak ronda melalui hobi yang menyenangkan. Yang kelima, terakhir, program jimpitan digital dan inovasi keamanan. Konsepnya modernisasi tradisi jimpitan, iuran beras atau uang receh malam. Pelaksanaan mahasiswa atau pemuda membantu membuat sistem pencatatan jimpitan berbasis kuis atau aplikasi sederhana, serta memasang bel darurat atau CCTV swadaya yang terhubung ke pos ronda. Dampaknya memberikan peran nyata bagi pemuda dalam tata kelola keamanan dan transparansi kas RT/RW. Nah, itulah bagaimana cara menerapkan pos ronda ini agar kearifan lokal pos ronda ini tidak hilang di era modernisasi dan globalisasi. Dan dampaknya juga agar pemerintah dan Prabowo tidak tinggal diam begitu saja, harus berpikir secara rasional, harus mendengarkan rakyat bawah daripada pejabat lainnya begitu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja, ini baterainya udah mau habis. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan membuat kalian takut, akan tetapi membuat kalian percaya diri dengan atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Gua Ihsan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disclaimer, saya tidak ada unsur paksaan, saya tidak ada kalian untuk subscribe, komentar, like, saya nggak ada paksaan seperti itu. Saya di sini nggak ada paksaan, saya hanya bergantung pada hak kalian saja. Oke, dadah, sampai jumpa di next bullshit part 3 berikutnya. Aduh, sampai banget ke sini, hampir mau 2 jam, gila. Udah hampir 2 jam. Udah jam berapa nih ya? Bentar nih, kayaknya mau sholat isya dulu guys. Udah hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Nanti mungkin aku dari pagi sampai malam habis maghrib dan isya, aku nanti persiapan untuk bisa rekaman jam setengah 10 malam. Oke, dadah guys. Wah, capek banget aku guys ini. Dadah.